Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Araka Nusolika. Saya dari Prodi Agribisnis dengan NIM 220321100035. Di sini saya akan memaparkan usaha tani bawang merah di Desa Kedongadem, Bojonegoro, Jawa Timur. Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pengembangan hortikultura adalah isu strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional 2020 hingga 2024. Salah satu komoditas hortikultura adalah bawang merah. Bawang merah adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang merupakan tanaman sayuran semusim, memiliki umur yang pendek dan mudah dibudidayakan. Daerah di Jawa Timur yang membudidayakan bawang merah secara intensif adalah Kabupaten Bojonegoro, terutama pada sentra budidaya bawang merah di Kecamatan Kedongadem dengan luas lahan pada tahun 2019 seluas 1.870 hektar dan pada tahun 2020 seluas 1.808 hektar. Diperoleh dari data Badan Pusat Statistik 2021. Bawang merah dapat ditanam dan tumbuh di atas dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Namun untuk pertumbuhannya maksimal, bawang merah baik tumbuh pada ketinggian 0 hingga 450 meter di atas permukaan laut. Tritunggal usaha tani. Yang pertama, pada lahan. Permasalahan lahan yakni lahan kering, dampaknya penurunan produktivitas yang menghambat pertumbuhan dan mengakibatkan penurunan hasil panen. Untuk solusinya sendiri menggunakan sistem irigasi atau sistem irigasi tetes yang menjaga kelembapan tanah atau lahan persawahan. Yang kedua, tenaga kerja atau petaninya sendiri. Permasalahannya kurang tenaga kerja yang banyak. Untuk dampaknya lahan tidak tergarap dengan maksimal. Solusinya melakukan penambahan tenaga kerja dengan orang luar, tidak mengandalkan tenaga kerja tetangga saja. Ketiga, pada komoditas. Permasalahannya penyakit tanaman atau pembusukan pada bawang merah seperti di batang ataupun di bawang merahnya sendiri. Dampaknya kualitas bawang merah yang menurun dan mengurangi hasil panen. Solusi yang saya berikan menggunakan benih dengan varietas yang berkualitas dan menggunakan pestisida alami. Klasifikasi usaha tani. Yang pertama, bentuk usaha tani yang dilakukan adalah secara kooperatif. Tiap prosesnya dikerjakan secara individual, namun beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok atau tenaga kerja yang membantu. Yang kedua, pola usaha tani yang digunakan adalah usaha tani khusus, yang dimana usaha tani yang mengusahakan satu komoditas saja, namun menanam komoditas lainnya tidak dalam satu waktu atau tidak secara bersama-sama. Yang ketiga, corak yang digunakan yakni sistem usaha tani komersial dengan menjual hasil panen dengan harga mengikuti pasar. Saat wawancara, harga pasar sekitar 20.000 per kilogram. Faktor-faktor usaha tani. Yang pertama, faktor alam. Pada usaha tani dibedakan menjadi dua faktor, yakni faktor lahan dan lingkungan sekitar. Faktor lahan atau jenis tanah yang digunakan yang baik pada bawang merah yakni tanah yang gembur, dan faktor lingkungan budidaya bawang merah pada saat musim penghujan. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan untuk budidaya bawang merah adalah 1 orang untuk persiapan lahan, bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Untuk pada saat masa panen memerlukan 3 hingga 5 orang. Yang ketiga, yakni modal barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi menghasilkan barang baru, yaitu produk pertanian. Saat wawancara, modal yang digunakan adalah modal sendiri yang dikeluarkan untuk budidaya bawang merah kurang lebihnya sekitar 3 juta, termasuk harga bibit, pupuk, pestisida, upah, dan perawatan. Yang keempat, manajemen ada 3. Yang pertama, planning, merencanakan dan menyiapkan lahan, modal, dan penanaman. Yang kedua, implementasi, persiapan lahan, penyemaian, penanaman, dan perawatan.
Yang ketiga, kontrol. Melakukan perawatan dan mengontrol setiap 3 kali seminggu. Selanjutnya, analisis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Pengoperasian alat atau mesin 100.000, pengangkutan 100.000, upah tenaga kerja 250.000 dan totalnya 450.000. Yang kedua, biaya variabel. Yang pertama, bibit bawang merah 1 kuintal atau 100 kg 1 juta. Pupuk NPK 115.000, pupuk urea 112.000, pestisida 100.000, perawatan 100.000 dengan total 1.427.000. Selanjutnya, biaya implisit. Pengoperasian alat atau mesin 100.000, pengangkutan 100.000, upah tenaga kerja 250.000, pestisida 100.000 dan total akhirnya 550.000. Selanjutnya, biaya eksplisit. Biaya bibit bawang merah 1 kuintal 1 juta, pupuk NPK 115.000, pupuk urea 112.000, totalnya 1.227.000. Selanjutnya, biaya total. Biaya total yakni perhitungannya total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel dan hasilnya 1 juta. Selanjutnya, biaya total rata-rata. Total biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi menghasilkan 4.500. Berikutnya, biaya berubah rata-rata. Total biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi atau jumlah hasil produksi dan hasilnya 5.500. Selanjutnya, biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata ditambah dengan biaya berubah rata-rata sama dengan hasilnya di sini 10.000. Selanjutnya, penerimaan. P dikali 20.000 dikali 100 dan hasilnya yakni 2 juta. Selanjutnya, pendapatan. Penerimaan dikurang dengan biaya total. 2 juta dikurang 1 juta dan menghasilkan 1 juta. Selanjutnya, yang terakhir, keuntungan. Pendapatan dikurang biaya implisit 1 juta dikurang 550.000 dan hasilnya 450.000. Kesimpulan yang saya dapat berikan yakni sektor pertanian terutama pada pengembangan hortikultura seperti budidaya bawang merah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya petani daerah Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diperlukan upaya untuk mengatasi masalah pada tanaman dan memastikan penggunaan input produksi yang efisien. Dalam analisis biaya menunjukkan bahwa menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Saran yang dapat diberikan menggunakan sistem atau teknologi yang terbaru untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan hasil yang maksimal atau menambah produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.